bro and sis, salam bahagia. Kali ini kita akan melakukan perjalanan wisata budaya di wihara tertua di Provinsi Banten. Yuk ikuti perjalanan saya. Wihara Avalokiteswara atau yang dikenal dengan Klenteng Banten Lama adalah wihara tertua di Provinsi Banten. Wihara ini sudah dibangun sejak abad ke-16. Pembangunan wihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Wihara Avalokiteswara terletak 15 km arah utara dari Kota Serang, Banten. Sejarah pembangunan wihara yang terletak di Kecamatan Kasemen, wilayah Banten Lama ini berkaitan dengan Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebar Islam di tanah Jawa ini memiliki istri yang masih keturunan Kaisar Tiongkok bernama Putri Ong Tien. Melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya, Sunan Gunung Jati membangun wihara pada tahun 1542 di wilayah Banten, tepatnya di Desa Dermayon dekat dengan Masjid Agung Banten. Namun pada tahun 1774, wihara dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga saat ini. Versi lain menyebutkan wihara ini dibangun pada tahun 1652, yaitu pada masa emas Kerajaan Banten saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Gerbang dengan atap berhiaskan 2 naga memperebutkan mustika sang penerang atau matahari menyambut pengunjung di pintu masuk. Sebelum pengunjung masuk lebih dalam, wihara yang memiliki nama lain Klenteng Tridharma. Sebutan Klenteng Tridharma diberikan karena wihara ini melayani 3 kepercayaan umat sekaligus, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Walaupun diperuntukkan bagi 3 umat kepercayaan, namun bagi wisatawan yang beragama lain sangat diperbolehkan untuk berkunjung dan melihat bangunan yang saat ini termasuk dalam cagar budaya di Provinsi Banten. Wihara Avalokiteswara memiliki luas mencapai 10 hektar dengan altar Dewi Kwan Im sebagai altar utamanya. Di altar ini terdapat patung Dewi Kwan Im yang berusia hampir sama dengan bangunan wihara tersebut. Selain itu, di sisi samping kanan dan kiri terdapat patung dewa-dewa yang berjumlah 16 dan tiang batu yang berukir naga. Klenteng yang pernah terbakar pada tahun 2009 ini juga memiliki ukiran yang menceritakan bagaimana kejayaan Banten Lama saat masih menjadi kota pelabuhan yang ramai. Ukiran ini juga menceritakan bagaimana wihara ini digunakan sebagai tempat berlindung saat terjadi tsunami beserta letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Walaupun pernah mengalami musibah, bentuk dan isi yang ada dalam wihara masih dijaga keasliannya. Bahkan bangunan wihara ini masih terlihat kokoh, layaknya bangunan baru dengan warna merahnya yang khas. Sebagai salah satu tempat ibadah, kehadiran wihara Avalokiteswara banyak mendapat sorotan karena kisah uniknya yang melegenda. Banyak cerita menarik yang lahir dari tempat ibadah
yang terletak di Jalan Tubagus Raya, Banten, kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang tersebut. Bahkan kehadirannya berkaitan dengan salah satu wali yang berpengaruh di Pulau Jawa, yakni Sunan Gunung Jati, di mana dirinya lah yang menginisiasi pembangunan sebagai hadiah bagi warga Tionghoa di sana. Hingga kini Wihara Avalokitesvara masih menjadi bukti tingginya pesan toleransi di wilayah Provinsi Banten. Hal ini karena wihara ini bisa didatangi oleh kalangan masyarakat tanpa memandang suku hingga agama apapun. Salah satu kisah unik dari Wihara Avalokitesvara adalah fungsinya yang diperuntukkan bagi 3 kepercayaan di Banten, yakni Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Saat ini, kawasan tersebut termasuk dalam cagar budaya dengan fungsi lainnya sebagai lokasi wisata religi yang ramai didatangi warga. Wihara Avalokitesvara memiliki catatan sejarah yang amat panjang sejak zaman Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di wilayah Banten dan Jawa Barat. Mulanya wihara atau kelenteng ini merupakan hadiah yang diberikan Sunan Gunung Jati kepada para pengikut Putri Ong Tien. Ketika itu, pengembara asal Tiongkok tersebut tengah singgah di Banten saat hendak melakukan praktik dagang dari Cina ke Surabaya. Melihat prospek yang menguntungkan, rombongan Putri Ong Tien pun memutuskan untuk singgah lebih lama. Karena ada perbedaan ras dan agama, keberadaannya sempat dikejam. Saat itulah Sunan Gunung Jati mengambil peran untuk memediasi hingga masyarakat sepakat bahwa rombongan asal Cina itu tidak akan melakukan hal yang mengancam. Dari situ Putri Ong Tien akhirnya dengan kesadarannya menikah dengan Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati menghadiahkan sebuah bangunan kelenteng dengan persetujuan warga Banten untuk para pengawal setia Ong Tien melaksanakan ibadah. Wihara Avalokitesvara di masa lampau pernah turut berjasa dalam penanganan wabah di wilayah Banten yang meresahkan warga. Saat itu banyak warga di sana yang menjadi korban serangan massal wabah penyakit perut. Atas inisiatif para penganut di wihara, mereka melakukan ritual keagamaan sebagai upaya mengusir wabah secara spiritual. Berdasarkan catatan buku pemetaan kerukunan umat beragama di Banten, wabah tersebut terjadi di Cirebon dan Banten sekitar tahun 1772 sampai 1773 dan 1805 sampai 1806. Atas keberhasilan itu, Sultan Abdul Mufakkar yang tengah berkuasa menghadiahkan sebidang tanah untuk kebutuhan perluasan dan operasional Wihara Avalokitesvara. Ternyata usai dilakukan praktik keagamaan dengan mengarak patung Dewi Kuan Im, wabah penyakit tersebut hilang. Dari situ warga Banten bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Fakta menarik lainnya diketahui jika wihara yang dibangun di lahan seluas 10 hektar tersebut dikisahkan pernah menjadi penyelamat warga Banten dari dampak bencana alam, yakni gelombang tsunami dan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Saat itu, banyak warga yang terdampak bencana melakukan perlindungan di lokasi tersebut, sehingga nyawa mereka terselamatkan. Sebagai bangunan bersejarah, Wihara Avalokitesvara juga banyak memiliki corak khas, salah satunya bentuk gerbang
dengan atap berhiaskan dua naga memperebutkan mustika sang penerang atau matahari. Kemudian ada juga seperti yang terlihat di sisi kanan dan kiri bangunan, di mana terdapat patung dewa yang berjumlah 16 dan tiang batu yang berukir naga. Demikian Bro and Sis, perjalanan wisata budaya yang saya lakukan di Wihara Avalokiteshvara atau Klenteng Banten Lama di Provinsi Banten. Salam bahagia.